Kalian mungkin sering merasa, sudah banting tulang, tidur cuma 3 jam, kerja dari pagi ketemu pagi lagi, tapi kok rezeki terasa seret kayak macet total di Jakarta. Sudah coba semua strategi bisnis, sudah ikut semua seminar motivasi, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, izinkan aku kasih tahu satu rahasia besar. Dulu, aku pun sama, merasa bahwa uang dan keberlimpahan itu hanya soal tenaga dan otak. Sampai akhirnya aku menemukan satu titik balik yang mengubah segalanya. Bukan di jam kerja, tapi di jam paling sunyi saat dunia baru saja terbangun. Ini bukan soal ritual aneh, tapi soal satu kebiasaan sederhana yang jika dilakukan konsisten setiap pagi, ia mampu membuka kunci-kunci rezeki yang tadinya terkunci rapat. Bersiaplah, karena cerita ini akan menyentuh hati dan mungkin membuat kalian terinspirasi untuk mulai besok pagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di saluran ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Hari ini aku mau berbagi pengalaman yang sangat pribadi tentang perjalanan spiritual dan finansialku. Jadi begini, selama bertahun-tahun, aku benar-benar meyakini kalau sukses itu 99% keringat. Aku pikir, kalau aku mau lebih kaya, aku harus bekerja 99 kali lebih keras. Tapi yang terjadi, aku malah kelelahan, stres, dan anehnya, pendapatan stagnan. Aku merasa ada yang hilang, seolah-olah kapal usahaku ini punya layar yang besar, tapi tidak ada angin yang mau meniupnya. Sampai suatu pagi, seorang guru spiritual memberiku nasihat yang sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa mengubah perspektifku terhadap makna rezeki sejati. Sering kan kita mendengar frasa, rezeki sudah diatur? Ya, aku tahu itu klise. Tapi sebagai manusia yang rasional, kita cenderung skeptis. Kita bilang, diatur bagaimana kalau aku tidak bergerak? Itu benar, rezeki memang butuh dijemput. Namun yang sering kita lupakan adalah bagaimana cara memanggil rezeki tersebut agar ia datang dengan lancar, bukan dengan cara memaksanya sampai kita jatuh sakit. Aku ingat betul bagaimana frustrasinya aku saat itu, melihat orang lain seolah mudah sekali mendapatkan peluang, sementara aku harus jungkir balik. Aku bahkan mulai menyalahkan takdir. Rasa putus asa itu adalah titik terendahku, sebuah momen gelap yang justru membawaku pada cahaya amalan pagi ini. Aku bertemu dengan seorang bapak tua yang sederhana, pemilik warung kecil yang selalu ramai didatangi orang. Padahal warungnya bukan di lokasi strategis. Aku bertanya padanya, apa rahasianya? Beliau hanya tersenyum dan bilang, "Nak, kunci rezeki itu bukan di gerobak, tapi di hati yang sudah dibersihkan sebelum matahari terbit." Dia tidak bicara soal jampi-jampi atau pesugihan, teman-teman. Beliau bicara tentang kekuatan niat dan doa yang dibacakan di waktu yang paling mustajab, yakni setelah fajar menyingsing. Dari situlah aku mulai memahami bahwa ada energi luar biasa yang dilepaskan alam semesta dan kita perlu menyiapkan diri untuk menangkap gelombang energi tersebut. Waktu yang beliau sarankan adalah momen emas, setelah menunaikan sholat subuh sebelum kita sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Ini adalah jeda waktu yang sangat berharga. Saat itu, ponsel masih sepi, pikiran masih jernih, dan koneksi ke pencipta terasa begitu dekat. Intinya bukan hanya sekedar doa rutinitas, melainkan ritual menyelaraskan hati dan jiwa. Aku disarankan untuk duduk tenang, benar-benar fokus, dan melupakan sejenak daftar pekerjaan yang menumpuk. Ini adalah waktu kita mengirimkan sinyal yang jelas dan kuat kepada alam semesta tentang rezeki apa yang kita butuhkan. Bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam waktu. Lalu doa spesifik apa yang aku amalkan? Ini bukan doa yang panjang dan rumit kok, justru doa yang pendek, syarat makna, dan sangat dianjurkan. Selain memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan, ada satu kalimat yang selalu kuulang dengan penuh keyakinan, yang intinya adalah memohon rezeki yang halal, baik, dan jauh dari sifat malas. Lebih dari sekedar kata-kata, yang penting adalah penghayatan saat kita memohon. Aku diminta membayangkan pintu-pintu rezeki yang terbuka lebar. Aku diminta merasakan rasa syukur bahkan sebelum rezeki itu datang. Inilah rahasia utamanya. Fokus pada rasa cukup dan rasa syukur, bukan fokus pada kekurangan atau ketakutan akan kegagalan. Awalnya aku melakukannya dengan terpaksa. Ini pasti lama, pikirku. Tapi setelah seminggu konsisten, aku merasakan perubahan yang sangat mendasar. Dan ini bukan soal uang loh sahabat. Perubahan pertama yang kurasakan adalah ketenangan batin yang luar biasa. Masalah yang tadinya terasa besar, tiba-tiba terasa lebih ringan. Aku jadi lebih sabar menghadapi pelanggan yang rewel, dan aku jadi lebih kreatif dalam mencari solusi. Ini adalah pondasi rezeki.
Ketika hati tenang, pikiran jernih, maka ide-ide brilian yang mendatangkan uang itu mulai muncul dengan sendirinya tanpa harus dipaksa. Baru setelah hati ini tenang, manifestasi finansial itu mulai terjadi. Aku ingat sekali, suatu pagi setelah selesai ritual doaku, tiba-tiba ada telepon masuk dari klien lama yang sudah lama hilang kontak. Mereka menawarkan proyek yang nilainya sangat besar, jauh melebihi target bulanan yang kubayangkan. Ajaibnya, proyek itu datang tanpa harus melalui proses negosiasi yang rumit. Semuanya terasa dimudahkan. Ini bukan kebetulan semata, teman-teman. Aku yakin, ketika kita sudah membuka dan membersihkan jalan spiritual kita di pagi hari, maka jalan rezeki fisik kita pun akan otomatis ikut dibukakan dan diperlancar. Satu hal yang harus kalian ingat, ini bukan jaminan bahwa besok pagi kalian akan langsung menjadi miliarder mendadak. Ritual ini menuntut istiqomah, atau konsistensi yang teguh. Kalau hari ini kalian semangat, besoknya malas, ya jangan harap hasilnya akan maksimal. Doa ini adalah investasi jangka panjang untuk jiwa dan dompet kita. Jangan pernah lupakan bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang, tapi bisa berupa kesempatan, kesehatan yang prima untuk bekerja, atau bahkan memiliki pasangan dan keluarga yang suportif. Semua itu adalah bentuk-bentuk rezeki yang harus kita syukuri setiap pagi. Jadi setelah mendengar cerita ini, aku berharap kalian tidak hanya mengangguk setuju, tapi benar-benar mulai mempraktikannya. Aku tantang kalian, coba mulai besok pagi. Berikan waktu 15 menit saja setelah subuh untuk benar-benar fokus, membersihkan hati, dan memohon dengan keyakinan penuh agar pintu-pintu rezeki kalian dibuka. Lakukan ini selama 40 hari berturut-turut, dan rasakan perubahannya ya. Jangan lupa, bekerja keras itu penting, tapi memohon dengan tulus jauh lebih penting lagi. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian setelah mencoba amalan pagi ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman kalian yang butuh semangat, dan pastinya, subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam sukses dan berkelimpahan untuk kita semua.